mengada-adakan, mengambil nama Tuhan orang lain lalu mencomotnya lalu mengatakan itulah Tuhan kami. Itu kan ini yang membuat kerusakan, merusak peradaban tuh ini nih, memelintir sendiri, mengada-ada sendiri. Ini kenapa kalian itu merusak peradaban tuh ya ini. Jadi kalau ada umat Islam yang sakit hati karena nama Tuhannya dikatakan manusia berkelamin, atau dikatakan itu adalah patung orang kalian bikin, Allah kita, Allah kita, Allah kita, udahlah diambil Allah pula, diplesetkan lafaznya, diplesetkan pula artinya. Heran aku, kenapa kalian nggak pakai L-nya satu aja? Kenapa harus 2 L-nya? Itulah kenapa kalian itu pada akhirnya adalah orang yang memang entah kalian sengaja merusak peradaban ini, ingin membuat kami itu marah tak apa gitu loh. Ketika kami bertindak, minoritas tertindas. Saya bantah ya. Pakailah yang di kitab kalian itu. Ada kata Theos, Elohim, Eloah, Allah. Pakailah itu. Oke, baik. Itu jadi sama seperti begini, Rifa. Kayak macam air. Ya. Bentar dulu nih, ada tamu ini suara rakyat ini apa Pi Gembala? Ada ya, halo, suara rakyat Muslim Kristen, Bang. Alhamdulillah, Islam Muslim. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, aku jawab dulu. Ya, sementara nyimak dulu Bang, dilanjut dulu. Di sini ramai. Gimana nih? Nyimak di bawah aja ya Bang ya, nanti kalau semua nyimak di atas nanti repot kita 1.000 orang nanti itu, di atas ya. nyimak. Oke, izin Bang ya, suara raya saya turunkan Bang ya. Oke, assalamualaikum. Ya, jadi sama seperti air tuh. Air dikatakan apa itu? Cair. Ya, cair. Tapi kalau orang Inggris bilang air itu udara, zat gas, apa namanya? Unsur gas ya. Itu Ya, itu jadi, namanya translate, bukan nama. Ya. Nama itu nggak berubah dimanapun berada. Sejak kapan nama Roma kau datang jadi Romi kau di Amerika sana? Jadi kita orang Indonesia. Jadi nama kau tadinya Roma, datang kau ke Jawa, jadi Romo nama kau. Jadi yang Romo namanya air nama itu kau. yang mengalir Jadi loh. Rome nama kau. Iya, bukan angin, bukan itu udara. nama propernem. Riva dimanapun berada tetap Riva, tidak menjadi Rivo, tidak menjadi Rivu, tetap Riva. Nggak ada yang nama itu tidak diterjemahkan. Nama itu adalah proper name. Jadi, itu dimanapun dia berada, dimanapun masanya tetap sama, tidak berubah. Paham kau? Orang Inggris kan bilang orang Inggris pula di bawah. Orang Inggris. Air. Kau sembarang tuannya orang Inggris. Itu air, tapi jauh kali kau bawa. Itu air. Apa urusannya air yang itu urusannya mengalir. apa? Kau ngerti nggak poinnya? Poinnya itu begini. Poinnya di situ. Kalian itu tidak tahu diri. Poinnya Sudahlah begini. kalian menghujat Allah. Dengar nih ketidaktahudiran kalian tuh. Setiap hari para apologet kalian menghujat Allah. Lalu tapi nama Allah itu kalian comot, kalian masukkan di kitab kalian, kalian katakan itu adalah generic name. Sudahlah menghujat. Ini double banget kekurangan ajaran mereka nih ya Papi Gembala ya. Mereka sudah menghujat asma itu. Lalu mereka ambil asma itu, mereka katakan Kamila ini artinya generic name kami yang lebih dulu ada. Ini loh, Itu betapa bertubi-tubi kekurangan ajarannya orang-orang ini loh ke kita loh. Nama Tuhan kita mereka comot, apa ini air. Ya. Air itu bukan nama orang. Kau bilang air sebagai banyu juga nggak masalah. Orang Inggris. Hei, kau bilang air itu sebagai banyu nggak masalah. Air itu udara. Nama orang yang gue bilang. Sejak kapan nama orang itu berubah setiap negara? Jadi begitu ya. Sedangkan nama orang aja tidak berubah setiap negara, apalagi nama Tuhan. Tentang nama Tuhan kau berubah-ubah. Di Ibrani jadi Yeshua. Di Samaritan jadi Isou. Di Indonesia jadi Yesus. Diam kau dulu. Di Indonesia jadi Yesus. Di dalam Inggris jadi Yesus. Sudah kau aja yang kayak gitu. Nama Tuhan kau boleh berubah-ubah. Jangan perlakukan itu kepada nama Tuhan kami. Nama Tuhan kau terserah. Mau kau bilang Jesse kek, mau Yesus kek, mau Yesus kek, Yeshua kek, Isou kek, itu urusan kalian. Mau kalian pijak kek batang leher Tuhan kalian replikanya, nggak ada urusannya dengan kami. Tapi ketika nama Tuhan kami
kalian ambil tanpa literatur. Artinya kalian yang buat-buat sendiri. Lalu kalian katakan bahwa itu adalah manusia berkelamin. Itu penghinaan. Sama kayak kamu. Mamakmu misalnya Sukitem. Nama mamakmu Sukitem. Ku jadikan nama anjingku. Itu pelecehan. Gitu. Itulah kelakuan kalian. Dulu. Di zaman dulu. Fakta membuktikan. Yang paling banyak merusak peradaban itu bukan Islam bos. Tapi Kristen. Mati Tuhan di Yerusalem. Dipimpin sama Islam 372 tahun aman damai. Tiba-tiba kalian yang anak teos nih. Merusak peradaban dengan melakukan perang salib. Gara-gara mau ngambil makam Tuhan. Belum lagi inkuisisi yang kalian lakukan. Belum lagi anatema-anatema yang kalian lakukan. Perburuan penyihir. Nggak ngerti saya loh. Kenapa kok nggak berhenti-hentinya kalian itu merusak peradaban gitu loh. Kalau kita ingin tenang bermasyarakat, bernegara, independen lah. Nama Tuhan kau siapa? Yesus? Ya sudah, Yesus saja sudah. Ngapain pakai Allah? Tunjukkan dalam kitab kau ada istilah Allah yang adalah sembahan. Yang ada tuh Eloah, Allah. Kau panggil lah Allah. Kau panggil lah Eloah. L-nya tuh 1. Lametnya 1. Artinya adalah sumpah serapah Allah. Ini tulisannya Allah, bacaannya Allah. Kan asem kalian itu. Mengambil punya orang tapi berubah. Itu namanya tuh merusak itu. Ya, sudahlah kehadiran Tuhan kalian ke dunia tidak ada gunanya buat peradaban, mending nyembah Hawkin lah. Habis itu kalian pula mengganggu situasi umat beragama di Indonesia ini. Kecuali kalian ada data bahwa Allah itu ada datanya dalam Bible. Dari bahasa apa contohnya? Allah itu bahasa apa? Coba kau tanya dulu. Allah bahasa apa? Hah? Tuh kalian tuh. Makanya, tapi alhamdulillah sejak kita diskusi-diskusi begini ya. Sudah banyak teman-teman ya, Kristen-Kristen yang tersadarkan. Contoh Mikana. Mana mau Mikana lagi pakai Allah? Banyak Kristen-Kristen yang sudah mulai sadar teman-teman ya. Mana mau itu Herdi pakai kata Allah lagi. Mana mau itu banyak yang sudah tidak mau pakai Allah lagi teman-teman. Alhamdulillah nama Tuhan kita dimuliakan pada akhirnya. Ini terintung-terintung yang nggak tobat-tobat ini, yang nggak mengerti ini, mereka penista. Nanti ketika kita bolak-balik kan nangis. Terserah kalian lah mau pakai Yahweh kek, mau pakai Cakwe kek, mau pakai Yahwah kek, Jawa kek. Itu urusan kalian. Nggak ada urusan dengan kami. Kami kalau tidak ada kaitannya dengan agama kami nggak ngurus. Tapi kalau sudah mulai kalian menyinggung agama kami, habis kalian. Kenapa? Kami berdiri di atas kebenaran. Literatur kami berdiri. Kamus Al-Munjid, Kamus Oxford, Kamus Cambridge, KBBI. Allah is proper name God among Muslim. Mau nangis pun mencret kalian nggak berubah itu. Mas Aldo tuh sadar. Alhamdulillah kita sejak perjuangan kita tidak sia-sia teman-teman. Sudah banyak yang beralih dari nama Allah. Betul. Itu dirubah. Alhamdulillah. Yang tidak tobat-tobat nih yang nggak punya harga diri ini aja nih. Ya udah ikut Mikana aja, Roma ikut Mikana. Yeshua Mesia kan keren. Jadi kalau Astagfirullah Yeshua Mesia kan enak-enak kan. Astagfirullah jangan pakai aja Astagfirullah. Astagfirullah nggak enak, nggak ada enak-enaknya. Astagfirullah Yeshua nggak matching. Jadi gini teman-teman ya. Umat Islam ini apalagi? Ya. Turun dulu. Terima kasih Papi Gembala. Yo, ya kan buat renungan aja saudaraku. Renungan kembali aja ya. Menyadarkan renungan aja. Semoga yang pahit ini tidak semua yang pahit racun. Habis ini saya paling berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati Uniriva, Papi Gembala, supaya selubung-selubung yang menutupi itu dibukakan. Sehingga bisa melihat tentang kebenaran Tuhan. Setiap hari aku bersama Roh Kudus.
Al-Quran tuh ada di dalam sini nih. Roh Kudus tuh namanya tuh Al-Quran. Sejak kapan pula Musa nyembah Roh Kudus? Udahlah, turunlah. Iya. Doamu itu buat sihir dia aja sama Mikana udah. Ya. Kasihlah dia itu doamu. Kita teman-teman tidak perlu takut menyampaikan kebenaran walaupun kita keras. Kenapa? Karena masalah penistaan terhadap Allah, saya takut. Saya lebih takut Allah murka aduh, saya paling takut itu. Kenapa? Kalian tahu nggak? Ketika ada yang mengatakan Allah itu beranak saja, itu aras Allah itu berguncang saking murkanya Allah itu. Allah saja memerintahkan Nabi Muhammad mengganti kalam Al-Quran gara-gara banyaknya penistaan dari Yahudi. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Supaya tidak dihujat. Tiba-tiba mereka pakai nama Tuhan kita yang kita tidak berani ucapkan kalau kita ke toilet di tempat-tempat kotor. Mereka katakan itu manusia berkelamin. Itu loh. Makanya beristighfar kita kepada Allah. Saya itu adalah orang yang merinding, paling banyak takutnya. Kenapa? Tiap hari saya melihat penghujatan. Saya harus mendengarkan penghujatan itu terhadap Nabi saya. Dan itu merusak psikologi saya. Kenapa? Kebencian mereka terhadap Nabi kita yang mereka tampakkan itu aneh teman-teman. Coba kalian bayangkannya. Nabi kita yang sudah tidak ada lagi dan tidak merusak peradaban, tidak mengganggu keluarga mereka, mereka benci sedemikian rupa. Lalu siapa kalian umat Islam ini, umatnya Ibnu Abdullah ini mau disayang oleh mereka, dicintai sama mereka? Nabi kita saja yang hingga detik ini saya masih bingung alasan membenci Nabi kita itu tidak ada alasan satupun. Kalau kita alasan membenci Yesus ada. Gara-gara Yesus mati di Yerusalem terjadi perang salib. Karena alasan perang salib terjadi adalah mengambil makam Tuhan. Bisa kita bahaya nih merusak peradaban nih Yesus. Satu. Yang kedua, gara-gara Yesus datang, kita bingung mana Tuhan mana manusia. Kita berhak marah kepada Yesus. Kenapa? Gara-gara dia kita bingung. Tuhan itu manusia atau bukan? Gara-gara dia berkata, akulah dia. Mikana Magat aja sampai sekarang masih berantem, akulah dia ini. Apakah akulah dia bapak atau akulah dia anak? Apalagi kita. Nah, tapi kita bahkan sudah ada alasan membenci Yesus pun. Kita tidak membenci Yesus karena Al-Quran mengajarkan. Wala tasubbul lazina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Kita diperintahkan begitu. Mereka gimana mau mencintai orang Islam, nabinya umat Islam aja dibenci dia, sementara dia hidup di tengah-tengah kita yang menjalankan syariat nabi kita. Jangankan nabi kita saudaraku, Tuhannya saja mereka percaya terkutuk. Mungkinkah mereka itu akan bersikap adil? Mungkinkah mereka bersikap kasih? Sejarah sudah membuktikan. Ketika mereka mayoritas, inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, kolonialisme berpuluh-puluh beratus tahun, asimilasi paksa berpuluh-puluh tahun, perbudakan berpuluh-puluh tahun. Ketika mereka punya kekuasaan, mereka keluarkan doktrin mula kepausan, doktrin interkaitera, doktrin pembaharuan, doktrin perburuan penyihir, Paus Innocentius kalau nggak salah. Begitu. Jadi inilah kita umat Islam. Sampai kapanpun kita tetap akan diperangi sama mereka. Baik secara fisik dan juga pemikiran. So, apa yang kita lakukan? Bersabar itu bukan diam. Bersabar itu dengan cara apa? Menggali, mencari tahu dan meluruskan. Kalau bersabar itu adalah diam, mustahile nabiku berperang. Itu loh. Itu bersabar itu dengan cara kita luruskan. Dan tidak perlu takut
Lebih baik mati dalam keadaan mulia daripada hidup dalam keadaan hina nista, yang mana di mana kita dengarkan penghinaan terhadap Nabi kita, kita hanya men-skip saja. Setidaknya berkontribusi kita untuk memuliakan agama Allah. Barang siapa yang membela agama Allah, maka Allah yang akan mengukuhkan kedudukannya gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, mana Pastor Seleding, Bang Palopo? Belum on dia nih, belum on dia. Belum. Jadi memang sampai pagi pelayanan sampai pagi. Tahu nggak? Tadi. Papi Gembala akhir-akhir ini kemarin itu kan yang namanya si Kik yang mati itu, yang didor sama si Thompson itu, ya kan? Siapa namanya teman-teman di bawah typing? Siapa namanya? Siapa yang mati itu? Ini kalau kita lihat kebencian mereka tuh, siapa namanya? Si Kik yang kemarin kena apa itu, yang kena dor itu, yang di leher itu. Siapa namanya? Coba di bawah. Yang itu. Aduh, lupa lagi nama. Ya itulah. Ya dia nggak pengen ngedengar azan lagi kan? Bukan. Terakhir dia dengar. Charlie Kik ya. Iya. Ini ya. Yang mati ini si Charlie Kik, pembenci orang Palestina. Yang nembak Oten, yang difitnah orang Islam. Nih. Nih, ini kelakuannya. Nih ya. Pendeta loh. Pendeta dia sobek itu bendera Palestina. Apa urusannya sama Palestina? Inilah kenapa kita katakan mereka itu adalah orang yang kalau diberikan kebebasan dalam dunia ini, mereka itu cenderungnya tuh menjajah dan memijak. Loh, ini bukan fitnah. Fakta membuktikan 500 tahun itu inkuisisi loh bro. 500 tahun itu berapa kali nenek moyang kita lahir itu? Bayangkan loh. Yang mati Kristen, yang membunuh Kristen, yang disalahkan Palestina. Apa nggak sakit mereka nih? Ya. Nih ya, nih. Kalau nggak salah di Inggris tuh. Aku tunjukkan datanya ya. Aneh mereka ini. Mereka katakan agama katanya. Palestina agama. Mereka katakan nih. Nah ya. Nih videonya FVP itu. Memang biadab mereka ini. Nih. Robekan nih. Bendera Palestina dirobek. Suku apa namanya? Suku apa namanya guys? Suku apa namanya itu yang teriak-teriak itu? Pakai pendeta dia. Nah, ini aku tunjukkan data ya. Kalian kalau nggak tahu kayak gini, kalian nggak sadar, nggak lama-lama kita nggak tahu. Maori. Ya, suku Mori ya, suku Mori. Makasih Bang Kun, makasih Kun. Thank you Bang. Izin teman-teman macet tab-tabnya ini, tab-tabnya macet. Yang udah hadir izin laporan ya teman-teman ya. Bantu laporan, bantu share. Emang agak lain Otenia. Agak lain memang. Mana ini videonya ya? Belum ada di situs-situs berita, tapi di TikTok udah banyak. Ya, ini ada nih suku Mori. Tapi mereka kalau aib agama, aib kelakuan mereka itu mereka ketutup loh, ketutup. Tapi kalau orang Islam itu diangkat-angkat terus. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Kalau nggak salah kemarin namanya Abu Bakar Cisi, itu dia lagi sholat ditikam 50 kali dan penikamnya menyatakan kebencian terhadap agama Islam di Prancis itu. Islamfobia. Gitu. Memang parah mereka ini. Nah ya, suku Mori, suku Maori atau suku Mori? Suku Mori ya. Mana videonya? Oh ya, di TikTok banyak beredar. Bentar ya. Kita lihat di video TikTok. Aneh mereka ini. Yang mati siapa, yang nembak siapa, yang disalahkan Islam. Suku Maori. Nanti teman-teman lihat itu, coba lihat di
Coba teman-teman lihat suku Mori menyobek bendera Palestina. Suku Mori menyobek, dan itu ada pendetanya di situ. Kristus, bawa Kristus. Kristus grup apa itu kayak gitu. Kristus. Saya bingung mereka ini. Mereka bilang Tuhannya Maha Pengasih. Tapi justru ketika ada kejahatan, mereka bilang itu Tuhannya yang menghendaki gitu loh. Itu, udah tahu kan? Silakan lihat tuh videonya udah beredar tuh. Mungkin seperti itu ya. Yang mau bertanya silakan naik. Kalau kalian awam, ya kalian silakan naik teman-teman karesteng ya. Kalau mau bertanya ya, Andri naik aja, Andri naik aja. Naik aja Andri, kita lihat siapa yang telolis ya. Naik. Asal jangan telolis 360 tahun ya. Naik aja Andri, naik. Daripada capek ngetik-ngetik di bawah ya. Malam Pak Uyun. Assalamualaikum Pak Pi Gembala. Assalamualaikum nih. Iya, waalaikumsalam Bang. Gimana Bang? Tanah udah laku. Tanah. Hoten udah. Saja. Nih, saya selalu. Kita tunjukkan ya. Ya, kita tunjukkan. Siap Bang Uyun. Wah, saya pikir tanah udah laku. Lanjut. Ini teman-teman videonya ya. Nih. Ini videonya mereka nyobek bendera Palestina tuh. Pendeta nih. Ini mereka mengenang kematian si Charlie Kirk itu. Bendera Palestina mereka sobek. Ini nggak mereka nyambung. Kalau mayoritas brutal mereka nih. Merobek bendera Palestina. Ini mereka. Ngeri nggak mereka ini loh. Memang mereka ini. Padahal yang ngebun-bun siapa, yang korban siapa, dibawa-bawa Islam. Itu kelakuan mereka tuh. Dan mereka posting rame-rame tuh di konten-konten oten tuh, diposting diulang-ulang tuh. Dibanggakan itu seolah-olah ketika menyobek bendera Palestina tuh Yesus ikut menyobek gitu loh. Mentang-mentang Tuhan yang mengalahkan iblis 3 hari butuh waktu gitu loh. Sombong amat. Iya, dan lucunya gini loh. Kalau mereka berpikir ya, kalau memang Israel itu mau menggenosid PL itu karena Yesus, kenapa butuh waktu lama ya? Kekuatan Yesus ini kemana gitu? Kalau memang itu tanah yang dijanjikan, kasih aja lah, lama kali, kok repot kali gitu loh. Banyak mati ya kan? Iya. Oke Bang Oyon ya, saya turunin dulu ya Bang Oyon ya. Izin maaf Bang. Iya.